Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buntut panjang, kasih ngaji, reaksi video podcastnya Daniel Mananta dengan Mbak Caca. Pada akhirnya netizen dan muslim serang kami. Kira-kira masalahnya di mana? Sampai-sampai Mbak Caca memberikan klarifikasinya. Sahabat asik ngaji, semoga semuanya dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam video sebelum ini kami menampilkan video podcastnya Bung Daniel Mananta dengan Mbak Caca. Di sana kami reaksi karena hal yang kemudian disayangkan itu disampaikan oleh Bung Daniel. Di sana Bung Daniel mengatakan bahwa Yesus ingin menjadi bapaknya Caca. Setahu kami bahwa Caca ini adalah seorang muslimah, seorang yang memeluk agama Islam. Kok kenapa seperti itu disampaikan kepada Mbak Caca? Pada akhirnya kami memberikan pesan dan mengingatkan kepada Mbak Caca ini sebagai kasih sayang kami sebagai kaum muslimin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka itu kami mengutip ayat suci Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat ini dalam rangka untuk mengingatkan saudara kami seiman, innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbuna Allah, sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah, sumastaqamu, kemudian dia istiqomah, dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam agama dinul Islam, tatanazzalu alaihimul malaikah, kemudian Allah akan menurunkan malaikat untuk apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat ini memberikan pesan, alla takhafu wa la tahzanu, jangan engkau takut dan jangan engkau sedih. Jadi orang yang beriman itu sejatinya dia tidak merasa ketakutan, karena tatkala dia mengangkatkan tangan, dia akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doanya itu, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Lalu kemudian di samping kiri kanannya dia dijaga oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya seperti itu. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Dan orang yang seperti itu, orang yang kemudian istiqomah dalam imannya, maka Allah akan berikan kabar gembira, yaitu dimasukkan ke dalam surganya allati kuntum tu'adun, yang mana itu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini kami mengingatkan Mbak Caca. Lalu kemudian apa reaksi netizen dari netizen non muslim? Ini sangat luar biasa. Kita akan simak salah satunya, misalkan, lu Ustadz gak jelas tuh. Kalau misalkan kita melihat dari komentarnya, kami sangat sayang dan kami sangat cinta kepada orang yang kemudian memberikan pesan seperti ini dari saudara Markus ya. Dan kami berharap semoga beliau bisa melihat saya dengan jelas di kemudian hari, begitu ya. Lalu kemudian di komentar selanjutnya, mereka yang berbincang-bincang apa hubungannya sama lu, takut amat. Sebetulnya tidak ada hubungan juga dengan kami, namun perbincangan mereka itu terpublish. Jadi perbincangan mereka itu sampai kepada kami, yang pada akhirnya karena Mbak Caca ini adalah seorang muslimah, maka kewajiban kami adalah watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, yaitu memberikan nasihat dalam kebaikan dan kesabaran. Maka dari itu kami hanya menyampaikan saja. Adapun kalau misalkan tidak menerima itu, it's okay, tidak jadi masalah. Yang penting kami dakwah dalam hal ini. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Alhamdulillah, puji Tuhan, satu lagi diselamatkan. Jadi orang ini sudah menyangka bahwa Caca ini murtad ya. Dan kita akan lanjutkan lagi ke pesan atau komentar berikutnya. Memangnya salah orang Islam baca Alkitab? Memang ada dalam Al-Quran Muslim dilarang baca Alkitab. Baik, kita akan jelaskan. Tidak ada yang salah ketika Mbak Caca membaca Bible atau Alkitab. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Bahkan kalau misalkan dibaca seluruhnya, tidak ada yang masalah. Akan tetapi redaksi dari setelah membaca Alkitab, justru di sana Bung Daniel mengatakan Yesus ingin menjadi Bapak Caca. Coba kira-kira apa makna dari kalimat ini, Alhamdulillah. Dan kalau misalkan kami ditanya, bagaimana kalau misalkan kita membaca Bible? Tidak ada masalah sedikit pun. Dalam Al-Quran kemudian tidak dilarang untuk membaca Bible. Kami juga punya Bible, kami juga punya Alkitab di sini, ya.
tulisannya Alkitab dengan Kidung Jemaah. Nah, bisa kita lihat bersama ya kafilah, bahkan sudah banyak yang kemudian ditandai, karena alhamdulillah sedikit kami membaca juga gitu ya, untuk mengetahui bagaimana referensi-referensi yang ada. Akan tetapi redaksi dari setelah membaca Bible itu justru yang disayangkan itu di sana ya kafilah. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Bagi kami Kristen, Yesus bukanlah Isa seperti yang Bapak kira. Daniel tuh yang ngigol. Nah, di sini mungkin ada kritikan juga bagi Daniel Mananta bahwa Yesus jangan disamakan dengan Isa karena itu berbeda, gitu ya. Tetapi di sana kan di videonya itu Yesus dan Isa, kata Bung Daniel, itu kan seperti hal yang sama begitu ya kafilah. Padahal di sini kata non-Muslim, bagi Kristen itu Yesus dan Isa berbeda. It's okay, tidak ada masalah dalam hal ini kafilah. Baik komentar yang pedas ataupun yang lainnya, akan tetapi kami menghargai dan menghormati. Kami hanya mengingatkan dan kami hanya berdakwah. Baik, kita akan langsung saja lihat bagaimana klarifikasi dari Mbak Caca, yang mana beliau memakai mukena untuk meyakinkan kepada kita bahwa dia tidak keluar dari Islam dan insya Allah beliau tetap teguh dalam iman Islam. Silakan kafilah. Nah, dalam Instagramnya itu, Mbak Caca di 18 jam yang lalu mempostingkan dirinya memakai mukena, pakaian untuk melaksanakan ibadah sholat, dan beliau memberikan arahan atau memberikan pesan, katanya jangan mencerca di komen podcast beliau ketika beliau bersama Bung Daniel begitu ya. Jadi Mbak Caca di sini masih memegang teguh kepada Al-Quran, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Alhamdulillah, inilah klarifikasi dari Mbak Caca bahwa apa yang beredar selama ini di media sosial, lebih khususnya yang dibahas oleh non-Muslim, bahwa Mbak Caca keluar daripada Islam, itu sangat tidak benar, karena hal ini langsung diklarifikasi oleh Mbak Caca sendiri. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.